Bang! Dua jari Jiang Haoqiong seperti listrik, sinar cahaya ungu menyembur dari antara jari-jarinya, dan cahaya ungu menit yang memotong langit berbintang adalah perluasan yang cepat, dan dia ingin melahap semua yang ada di depannya. Di depan cahaya ungu, langit berbintang langsung meledak menjadi kehampaan, celah dalam ruang dan waktu, seperti cermin pecah, meledak di mana-mana. Orang yang menyambut cahaya ungu itu adalah bunga berwarna darah yang mewarnai langit menjadi merah. Itulah benih dari Divine Dao Qin Yichen yang didapat dari reruntuhan. Dengan kekuatan yang dahsyat, Qin Yichen sama sekali tidak kehilangan Jiang Haoqiong. Dia secara alami melihat bahwa Jiang Haoqiong ingin bunuh diri. Yang paling penting adalah dia telah menggunakan benih Dao ilahi. Namun, apa yang tidak bisa dia pertahankan tidak akan pernah lebih murah dari musuh. Bahkan jika itu adalah penghancuran diri, tidak mungkin memberikannya kepada musuh. Hati Qin Yichen sangat ganas, dan bunga berwarna darah bermekaran di bintang-bintang. Pada saat ini, puluhan Golden Immortal hanya merasakan cahaya merah ungu yang indah dan mengerikan bersinar, membuat mata mereka terasa kesemutan. Bahkan di saat yang singkat ini, banyak aturan Dao abadi dari Golden Immortal sangat gemetar. Tampaknya bunga merah tua ini bukan untuk membuat mereka melawan, hanya untuk membuat mereka mengakui kesetiaan. Saat cahaya ungu yang menyilaukan bersentuhan dengan bunga berwarna darah, seluruh dunia tersapu oleh riak kekuatan abadi yang mengerikan. Kemanapun ia lewat, bahkan langit berbintang yang jauh pun tersapu. Hong lama-lama, kota perang di kaki semua orang berubah menjadi kipas pada saat kemuliaan melanda. Banyak dewa emas tidak peduli untuk melihat pemandangan langka ini saat ini, tetapi tetap mempertahankan ilmu mereka sendiri. Bahkan Jiang Haoqiong melihat pancaran darah yang berada di bawah tekanan konstan. Pada akhirnya, mereka semua bersenandung dengan dingin, mendesak kekuatan abadi mereka. Namun, kekuatan bunga berdarah melebihi harapan semua orang. Jari kehancuran Jiang Haoqiong hanya menghancurkan beberapa kelopak. Segera, di langit yang bersinar, bunga berwarna darah bermekaran, jalur kelopak, berubah menjadi sinar darah yang bersinar, meninggalkan monster yang tak terhapuskan di langit berbintang. Dan kesadaran Qin Yichen hilang begitu cahaya menyelimuti tubuhnya. Dalam celah dalam ruang dan waktu, siluet ramping jatuh ke dalamnya, dan kehampaan dan keburaman di sekitarnya tampaknya menghancurkan semua yang ada di cermin, sangat tidak teratur. Dan tampaknya ada keberadaan brutal yang jatuh ke dalamnya, dan akhirnya akan berubah menjadi sinar debu di alam semesta, dan Qin Yichen tidak terkecuali. Bentuk tubuhnya seperti meteorit yang jatuh dengan kecepatan tinggi, dan cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya dengan cepat terkikis. Jika cahaya sebelumnya tidak pingsan saat ini, itu pasti sangat akrab, karena cahaya itu sangat mirip dengan kekuatan abadi Duan Muteng Feng, tetapi berkali-kali lebih kuat. Setelah sekian lama, Zhan Zecheng, tepatnya, adalah langit berbintang tempat Zhan Zecheng berada. Dan pancaran darah monster berangsur-angsur mereda dan berubah menjadi sinar darah, yang tampaknya menyoroti adegan penghancuran surga sebelumnya dan bumi. Di langit berbintang, banyak dewa emas compang camping, dan bahkan ekspresi Jiang Haoqiong pucat dan keberuntungan menyesuaikan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, panah darah tidak bisa tidak meledak. Ke depan, pancaran darah belum menyebar, dan ada celah ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang. Jalan kekuatan abadi Yue, yang membuat Golden Immortal tidak mau keras kepala, mengambang di dunia tanpa tujuan. Namun, siluet ramping yang menyerupai teriknya matahari, tidak pernah ditemukan lagi. Jiang Haoqiong berdiri di udara. Pada saat ini citranya terlihat agak malu dibandingkan dengan Master Sekte dari surga dan bumi masa lalu. Mahkota giok sudah rusak, tapi lampu pompa masih dingin. Sebab, ada ratusan siluet di depan matanya. Meskipun mereka terlihat seperti membatu, mati berdiri atau bahkan terluka parah, mereka masih hidup. Seolah-olah ada siluet yang tidak bisa dihancurkan yang berdiri di depan mereka. Di sisi lain, Duan Mulongdou juga terlihat pucat, dengan darah mengalir di mulutnya. Bahkan nafasnya sangat kendur. Sepertinya dia baru saja mengalami pertempuran. Kekuatan Sekte Abadi Shen Xiao juga perlahan kembali ke akal sehatnya. Ketika saya melihat Duan Mudeng Feng, niat membunuh langsung muncul kembali. Namun, tepat pada saat ini, saya melihat Master Sekte Sky Gathering terbatuk-batuk dengan keras. Uhuk-uhuk, pencuri akhirnya berakhir sebagaimana mestinya. Master Sekte Jiang dianggap sebagai pembalasan bagi para murid. Mendengar ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memiliki beberapa penyesalan. Benih Dao ilahi sudah cukup untuk memungkinkan pembangkit tenaga listrik abadi emas mengintip keberadaan alam itu. Bahkan jika ada Sekte Abadi Shen Xiao yang duduk di area 10 Sekte Abadi besar, jika seseorang menerobos boneka emas dewa, itu pasti akan bangkit dengan kuat, pimpin pasukan bawahanmu dan mendominasi area ini. Namun, harapan seperti itu langsung dihancurkan oleh Jiang Haoqiong. Tentu saja, untuk Sekte Abadi lainnya, ini belum tentu merupakan hal yang baik. Apakah itu Sekte Abadi Yuan Surgawi atau Sekte Abadi Shen Xiao, mereka tidak mau melihat keberadaan apapun di luar Dewa Emas. Mendengarkan kata-kata Master Sekte,
Wajah Liu Yuyan tampak sedikit tidak berdaya. Bahkan sekarang, pria itu masih menanggung hinaan si pencuri. Di langit berbintang, banyak dewa emas memiliki wajah yang berbeda. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Tetapi mereka harus mengakui bahwa pemandangan kehancuran surga yang memadamkan bumi dan pencipta semuanya sulit untuk dilupakan dalam hidup ini. Badai di atas upacara datang. Kekuatan gemuruh tahta. Nama memalukan dari 1000 suami. Pencuri konyol dan konyol yang tak terhitung jumlahnya. Dan individu mungkin memadamkan sekte. Semuanya tampak mengikuti darah cahaya menghilang dan terkubur. Mendengar kata-kata Master Sekte Temu Langit, lampu pompa Jiang Hao Qiong tenggelam, melihat sekeliling. Dan ketika melihat Duan Molongdo, dia menemukan bahwa yang terakhir juga penuh dengan kesuraman dan silau. Jiang Hao Qiong kuan menjabat tangannya, tetapi belum menunggu serangannya. Tetapi melihat bintang Sekte Master berkata dengan dingin, pencuri Qin Yichen, menipu dunia. Kematian tidak dapat menghapus kejahatan. Kekuatan ilahi Master Sekte Jiang, bunuh ini anak. Nada nyaris tidak turun, dan ada keheningan di langit berbintang. Setelah beberapa saat, saya melihat Jiang Hao Qiong dengan dingin mendengus. Pini di sekitar akun ini tidak dibersihkan begitu cepat. Segera, Jiang Hao Qiong melambaikan lengan bajunya dan melihat bahwa Sekte Abadi Shen Xiao berubah menjadi lusinan pita ekstrim dan menghilang ke bidang penglihatan publik. Tunggu, para dewa akan mengubah Sekte Abadi Yuan Surgawi menjadi makam kerajaan. Dengan kepergian Sekte Abadi Shen Xiao, pembangkit tenaga dari Sekte Abadi Utama menarik napas panjang. Dan tampaknya batu besar yang menekan hati mereka akhirnya tidak biasa. Melihatnya, banyak ekspresi Golden Immortal menghela nafas malu. Adegan hari ini telah mengejutkan mereka jauh melampaui terobosan Golden Immortal Jiang Yutian. Namun, semua ini hanya bisa diubah menjadi obrolan setelah makan di daratan. Paling-paling, saat berbicara, itu sedikit lebih tragis dari hal-hal lain, dan tidak lebih. Dibandingkan dengan ini, Sekte Abadi yang paling simpatik adalah Sekte Abadi Yuan Surgawi. Sepanjang jalan gunung berputar di sekitar setiap puncak baru. Pada akhirnya, itu hanya berubah menjadi cahaya darah yang semuanya ada di langit berbintang ini. Tetapi akibatnya adalah kemarahan Sekte Abadi. Tidak ada yang berpikir bahwa kemarahan Jiang Hao Qiong telah mereda, dan bahkan Duanmu, yang masih hidup saat ini, ada dalam pandangan banyak dewa emas. Itu hanyalah batu loncatan untuk menyembah Jiang Yutian itu saja di masa depan. Meskipun masa depan Sekte Abadi Shen Xiao sangat rusak, tetapi sekarang, kekuatan pertempuran puncak dari Sekte Abadi Shen Xiao masih mendominasi domain bintang ini. Paksa Qin Yichen pada akhirnya, dewa emas dari Sekte Abadi Utama, meninggalkan disiplin yang mulia, berubah menjadi cahaya yang mengalir dan pergi, seperti bela diri sejati dan guru Sekte Surga Kui, tanpa lupa meninggalkan tampilan yang menyenangkan. Bagi mereka hari ini, itu berarti bahwa mereka mungkin dapat membagi Sekte Abadi Yuan Surgawi di masa depan. Perlahan-lahan, Sekte Abadi Utama pergi. Dan Duan Mudung Feng melihat segala sesuatu yang melamun di depannya, dan tiba-tiba merasa tercekik di tenggorokannya. Mereka tidak akan pernah melihat Yuan Surgawi untuknya sejak upacara akbar Sekte Abadi. Immortal Sek memenangkan kemuliaan. Selama mereka menjangkau, mereka akan melemparkan segenggam dan delayan majemuk kepada mereka. Kakak senior Qin, yang selalu tak terkalahkan tidak peduli seberapa tak terkalahkan musuhnya,